Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa. Apa kabar semua? Kali ini tentu saja Ibu akan menyampaikan pengantar kuliah Bahasa Indonesia di semester 5. Ikhtisar mata kuliah Bahasa Indonesia di semester 5. Bahasa Indonesia adalah mata kuliah dasar umum di setiap perguruan tinggi yang wajib diikuti oleh mahasiswa sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian, disebut juga MPK. Hal ini sesuai dengan surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi SK Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional nomor 43 Dikti Kep 2006 atau bisa juga dibaca nomor 43 garing Dikti garing Kep garing 2006 tanggal 6 September 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian atau MPK di perguruan tinggi. Oleh karena itu, mata kuliah Bahasa Indonesia sebagai MPK yang merumpun keterampilan mahasiswa untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik, benar, dan santun. Keterampilan berbahasa Indonesia mahasiswa dapat dibina melalui kegiatan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Mata kuliah Bahasa Indonesia di perguruan tinggi ini dengan keterampilan menulis akademik sebagai pempunannya atau yang utama. Materi menyimak dapat dilakukan di dalam kelas ketika terjadi kegiatan belajar mengajar atau bersemuka dengan pengasuh perkuliahan. Materi membaca meliputi membaca pustaka, wajib, membaca artikel ilmiah, membaca resensi buku, dan mengakses informasi melalui internet. Materi berbicara meliputi tanya jawab, berdiskusi, presentasi, dan berpidato. Materi menulis meliputi menulis artikel ilmiah untuk jurnal ilmiah, seminar, dan pertemuan ilmiah. Menulis resensi buku, menulis laporan penelitian ilmiah lengkap untuk skripsi, disertasi, penulisan buku, dan menulis surat dinas. Keempat, keterampilan berbahasa Indonesia itu diharapkan 40% teori dan 60% praktik, penerapan, dan latihan. Tujuan umum yang hendak dicapai dalam perkuliahan Bahasa Indonesia di setiap perguruan tinggi adalah menjadikan mahasiswa sebagai ilmuwan dan profesional yang memiliki sikap bahasa yang positif, setia, bangga, sadar kaidah terhadap bahasa Indonesia, terampil berbahasa Indonesia secara santun, baik, dan benar sebagai sarana pengungkapan gagasan ilmiah.
Untuk mencapai tujuan umum perkuliahan bahasa Indonesia di perguruan tinggi tersebut, tentunya dengan terus-menerus tetap berupaya mendorong agar mahasiswa atau calon sarjana terampil menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan santun, baik secara lisan maupun secara tertulis sebagai sarana pengungkapan gagasan ilmiah. Tujuan jangka pendek adalah agar mahasiswa mampu menyusun karya tulis ilmiah sederhana, mampu menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan seperti menulis karangan ilmiah sederhana, menulis resensi buku, dan mampu menulis surat dinas dengan menerapkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sementara itu, tujuan jangka panjang adalah agar mahasiswa sanggup dan mampu menyusun skripsi atau karya tulis ilmiah lengkap. Setelah lulus menjadi sarjana, memiliki keterampilan menyusun kertas kerja, laporan penelitian lengkap atau monograf, resensi buku, surat dinas, buku ilmiah, dan karya ilmiah yang lain. Materi perkuliahannya untuk mencapai tulisan tujuan kompetensi dasar di atas, perkuliahan bahasa Indonesia yang akan diberikan kepada mahasiswa selama 1 semester meliputi pertemuan sebanyak 14 kali. Pertama, ujian tengah semester atau UTS 1 kali. Ujian akhir semester UAS 1 kali. Tujuan dan atau pelatihan diadakan setiap kali tatap muka atau pertemuan perkuliahan. Materi perkuliahan, hakikat dan karakteristik karya ilmiah, langkah-langkah persiapan penulisan karya ilmiah, teknik menulis dan kemampuan berpikir ilmiah, kesalahan umum dalam menulis karya ilmiah, sistematika dan cara penyusunan laporan, lalu UTS, kemudian tata tulis laporan ilmiah, teknik penyajian gambar dan tabel, teknik penulisan daftar pustaka, presentasi lisan yang efektif, membuat slide, presentasi dalam PowerPoint, menyampaikan presentasi, dan UAS. Karya tulis ilmiah adalah tulisan atau laporan secara tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau kajian suatu masalah oleh seorang atau kelompok dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan, atau bisa disebut sebagai tulisan akademik karena biasa ditulis oleh kalangan kampus perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. 1. Artikel. Nah, artikel itu adalah tulisan yang berisi pendapat subjektif yang penulisannya tentang suatu masalah atau peristiwa. Dalam konteks ilmiah, artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku yang berisikan artikel. Artikel ilmiah diangkat dari hasil pemikiran dan kajian pustaka
atau hasil pengembangan suatu proyek. Yang kedua, makalah. Makalah adalah karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengadakan bermacam-macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Yang ketiga, skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana S1-nya. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu atau berdasarkan teori yang telah ada sebelumnya. Keempat, kertas kerja atau disebut juga work paper. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Kemudian yang kelima, yaitu paper, adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, atau S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel. Makalah itu tergantung pada panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Keenam, tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan yang baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Ketujuh, disertasi. Disertasi atau PhD, tesis, diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci. Disertasi berisi suatu temuan penulis sendiri, suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. Nah, sekarang Ibu menyampaikan sistematika karya tulis ilmiah. Pertama, harus ada judul. Yang kedua, lembar persetujuan. Ketiga, abstraksi. Ketiga itu adalah gambaran singkat dari keseluruhan hasil karya beserta penjelasan di mana
dan bagaimana karya itu dilaksanakan. Berikutnya, kata pengantar, ada daftar isi, ada daftar tabel, lalu daftar gambar, daftar lampiran. Nah, bab 1. Nah, sekarang bab 1, pendahuluan. Di dalam pendahuluan tentu saja harus ada di antaranya latar belakang masalah. Nah, apa yang disebut latar belakang masalah? Yaitu uraian singkat, jelas, logis dari suatu karangan ilmiah untuk menjelaskan alasan teoritik serta faktual mengapa permasalahan tersebut perlu dijawab melalui kegiatan penelitian. Yang kedua, rumusan masalah. Pertanyaan kritis atau argumentasi yang fleksibel yang diambil intinya dari pernyataan umum, dari masalah penelitian, sebagaimana tercantum dalam latar belakang masalah. Rumusan masalah selalu dibuat dalam bentuk pertanyaan yang dapat dioperasikan dalam suatu penelitian. Ketiga, tujuan penelitian adalah uraian singkat serta jelas tentang tujuan apa yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut. Yang keempat, masalah penelitian. Uraian tentang hasil karya ilmiah, apa saja yang diunggulkan dan dapat disumbangkan dari hasil penelitian. Bab 2, kerangka teori. 1. Landasan teori adalah seperangkat konsep, batasan, dan proporsi yang dapat menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dalam penelitian dan merinci hubungan antar variabel yang bertujuan menjelaskan serta memprediksikan fenomena tersebut. Yang kedua, hipotesis penelitian adalah kesimpulan sementara, yaitu kerangka pemikiran seorang peneliti. Bab 3, metode penelitian. 1. Jenis penelitian, di antaranya dari tujuan dasarnya, dari tempat pelaksanaan penelitian, dari tujuan umumnya, dari sifat-sifat masalahnya, dari ruang lingkup pengujiannya. Yang kedua, definisi konsep dan operasional variabel. Definisi konsep adalah konseptual tentang variabel penelitian. Sedangkan definisi operasional variabel yang berisi penjelasan secara sistematik dan operasional tentang bagaimana mengukur variabel penelitian. 3. Populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian
yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian subjek penelitian yang dijadikan penelitian. Keempat, jenis, sumber, dan teori pengumpulan data. Uraian lengkap dan jelas tentang jenis data yang digunakan dalam penelitian, serta bagaimana cara mengumpulkan data tersebut. Yang kelima, teknik analisis atau pengujian data. Penjelasan tentang bagaimana caranya pengolahan serta penganalisian data penelitian yang dilakukan. Bab 4, pembahasan penelitian. 1. Gambar umum objektif penelitian, yaitu uraian secara umum objek penelitian yang akan diteliti. Yang kedua, deskripsi hasil penelitian, yaitu uraian hasil penelitian berdasarkan hasil data yang diperoleh dari lapangan. Ketiga, pengujian hipotesis. Uraian pemaparan data yang diperoleh dari lapangan penelitian untuk menguji apakah data yang didapat itu mendukung hipotesis yang ada atau tidak. Jika mendukung, berarti diterima. Jika tidak, berarti sebaliknya. Yang keempat, interpelasi hasil pengujian hipotesis. Bab 5, penutup atau kesimpulan dan saran. Lalu, daftar pustaka nanti dituliskannya, diurutkan berdasarkan kamus untuk judul-judul buku atau nama pengarangnya. Berikutnya adalah lampiran. Demikian yang Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.